Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya nge-reaction ngebahas yang terbaru yaitu Pak Fahri Hamzah nekat tantang Anies dan Ganjar gulirkan hak angket DPR pertama diangket. Ayo kita lihat dan kita reaction gimana videonya. Let's go. Fahri Hamzah belak-belakan. Dia menantang para anggota dewan itu yang akan menggulirkan hak angket. Silahkan. Saya yakin gak bakalan mereka mau. Yang diangket pertama kali adalah dewan. Wah, Fahri membuka semuanya. Menarik nih, kita coba dengarkan. Lumayan untuk pengetahuan kita, saudara ya, wawasan kita, agar kita tidak awam-awam banget melihat politik, seolah mereka itu yang mau menggugat angket-angket itu manusia-manusia suci. Mereka pada akhirnya, manusia kan membuat sesuatu bang, bisa saja menjadi ada yang skip di sini, ada masalah di sini, sehingga perlu dimodifikasi dan lain sebagainya, sehingga perlu dikoreksi. Kita lakukan ketika sudah tidak dalam masa kampanye dan pemilu, tenang, coba lihat nanti, pasti nggak mau. Makanya saya terus terang aja, saya nggak percaya mereka ini beritikat baik untuk memperbaiki sistem pemilu. Mereka justru melembagakan hal-hal yang sebenarnya jelek. Bagaimana Anda mengatur jarak antara orang terpilih dengan orang dilantik itu 8 bulan? Apa ini nggak bahaya bagi Republik? Ada masa tunggu 8 bulan. Kenapa nggak exit poll bilang hari ini, besoknya di-approve oleh KPU, lusanya seorang presiden sudah dilantik. Masa tunggu nggak boleh panjang, berbahaya bagi bangsa ini. Siapa yang mau mikirkan kayak begini? Partai-partai nggak mau dia. Masa tunggu nggak boleh panjang ya. Dia partai-partai ini selalu mencari celah untuk main. Gitu loh. Itu yang saya khawatir motifnya. Kalau mau serius, naskah akademiknya diperbaiki, minta kampus bikin naskah akademik yang baik. Nanti pada masa setelah Pak Prabowo dilantik, nanti kita duduk baik-baik. Ayo kita perbaiki keadaan. Bang Fahri orang yang lama duduk sebagai seorang legislator dan memahami betul bahwa angket bukan pertama kali dijalankan bagi fungsi pengawasan kawan-kawan DPR. Menurut abang ya, menurut Bang Fahri ya, apa sih yang paling dikhawatirkan dari angket ini bang, sehingga pada akhirnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga pada akhirnya terkesan salah. Resisten gitu bang? Waktunya salah. Ini bukan angket, ini adalah pembalasan dendam orang yang merasa kalah. Pembalasan dendam orang merasa kalah. Kalau Anda mau angket itu nanti di masa tenang, satu ya. Yang kedua, saya nggak percaya, misalnya kalau kita bilang, oke, angket, kita investigasi pemilu legislatif dulu yuk, nggak mau mereka. Bang tunggu dulu, sebelum jauh, balas dendam apa yang Anda maksud? Nggak bakalan mau, itu dulu yang penting. Marah nih, kemarahan aja. Sudahlah, jangan marah lagi, udah selesai pertarungan. Ya kan, nanti pemerintah baru dilantik, kita periksa baik-baik apa yang terjadi. Enggak, misalnya begini bang, angket ini kan penyelidikan. Nah, penyelidikan sah-sah saja, bisa saja ada hal yang dari angket juga kan menguap juga, atau dianggap memang tidak terbukti dan sebagainya. Tapi motifnya adalah yang kalah mau ngumpul untuk menggagalkan pemilu yang ada. Itu motifnya. Mau menggagalkan pemilu yang ada. Angket tidak akan mengubah hasil pemilu. Iya. Sengketa pemilu karena kan di Mahkamah itulah Konstitusi. sabar pindah ke rezim yang baru, nanti kita investigasi secara baik, tenang. Sehingga partai-partai baru juga bisa terlibat. Gitu loh. Tenang gitu loh. Ini enggak. Ini kan dengan tenang ya. Kalah 1-3 ngumpul, ayo kita lawan. Nggak bisa pakai ini Bawaslu, nggak ada buktinya. Pakai ini nggak bisa lagi angket gitu. Tapi nggak bakalan kejadian. Karena kalau yang diinvestigasi, mohon maaf misalnya ya, bansos misalnya, hubungan partai politik dengan lembaga-lembaga negara, itu bahaya. Kalau kita investigasi, banyak masalah di situ. Yang kedua, bansos. Anda tahu nggak? Yang paling banyak, mohon maaf ini ya, menggunakan APBD dan APBN untuk membeli suara, siapa? Partai politik. Incumbent anggota dewan itu paling nakal di seluruh Indonesia. Caranya gimana tuh bang? Ya dia pakai pokir namanya. Jadi dia taruh apa namanya program kerja maksudnya. Pikiran pokir itu pokok pikiran. Tapi pada dasarnya itu bansos yang dititipkan di dalam APBD. Tanya tuh PJ gubernur, bupati, wali kota tuh taruh. Lalu yang bagi itu adalah anggota dewan
pada hari-hari menjelang pencoblosan. Anda bayangkan nggak ada anggota DPRD membagi PKH untuk lansia di rumahnya. Lansia itu datang, dia kasih sejuta, pilih saya. Itu DPRD itu paling jahat di situ, tuh paling banyak itu kelakuannya. Wah, DPRD ya. Saudara ini kalau dibongkar nggak mau mereka, makanya nggak akan mau ada angket. Coba kalau mau ada angket, bilang aja, kita angket pileg lu, pasti nggak mau. Pasti nggak mau ya. Aku ini udah jadi anggota DPRD panjang, aku tahu kalau orang-orang ini, aku ini nggak mau ngomong di tempat lain, mana aku diam aja. Aku tahu kalau orang ini, udahlah. Oke. Menarik gak? Menarik Menarik sekali. dong. Dan ini sebetulnya gampang kita konfirmasi kebenaran ucapan Fahri Hamzah itu. Makanya selalu saya katakan, biasanya yang bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop, itu ya para dewan itu, untuk membeli suara itu ya para dewan itu. Dan saya yakin di tempat kalian pun sama. Iya. Untuk urusan pilpresnya jarang. Iya. Kebetulan di kampung saya nggak ada yang bagi-bagi sembako untuk kemudian diarahkan supaya milih pasangan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nggak ada di sini. Kalaupun ada, mungkin hanya di beberapa titik, tidak di semua wilayah. Tapi kalau dewan, saya yakin di semua wilayah mengeluarkan uang. Semua ya kalau dewan. Coba di tempat kalian, bener. Seorang yang akan menjadi dewan itu tidak membeli suara, tidak ngasih dulu amplop, Kayaknya nggak ada ya. tidak ngasih duit, tidak ngasih bantuan untuk suara supaya dipilih. Semua kayak gitu kayaknya. Pelanggaran kayak itu. Kalau diangket bagaimana? Selesai pak semuanya, kelar pak semuanya. Berarti dewan-dewan pada takut diangket ya. Lebih ke balas dendam. Kata Pak Fahri Hamzah. Lebih ke balas dendam. Yang itu bila dicek, bila mereka memaksakan untuk angket, dan yang pertama kali diangket adalah DPR, dewan-dewan itu, DPR. maka sebelum mengangket presiden, dia dulu yang akan gugur pertama kali. Terbongkar semuanya. Mau bagaimana? Seram juga ya. Kacau dong. Udahlah, percaya nggak bakalan berani mereka urusan ungkat-angkat ini. Oke, itu dia video terbaru ya. Pak Fahri Hamzah nekat umbar ke informasi penting ya. Nggak akan berani mereka angket karena yang pertama kali diangket yaitu pasti DPR ya. Pasti ya. Wah, berapa banyak DPR nanti yang kena ya kan, jadi nggak mungkin berani ya kan. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.